Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1170 mengundang Dr. Qin. Dr. Qin. Berbicara tentang Dr. Qin, tentunya dokter tahu, dalam dunia medis semua orang pasti tahu Dr. Qin. Reputasi Dr. Qin terlalu besar, bagaimana mungkin orang yang mengobati penyakit tidak mengenal Dr. Qin? Tanpa diduga, Dr. Qin juga bisa mengobati penyakit super aneh dari CEO Tian. Penyakit ini sangat aneh sehingga sama sekali tidak termasuk dalam kategori medis para ahli di Provinsi Handong. Semuanya tidak berdaya, dan peralatan terbaik dunia belum dapat menemukan penyakit apa itu. Mungkinkah Dr. Qin punya cara? CEO Tian, haruskah aku mengirim seseorang untuk mengundangnya? Fugo Tian menggelengkan kepalanya. Tidak, siapkan mobilnya, aku akan pergi sendiri. Fugo Tian tampaknya telah bertekad, masuk ke mobil, pergi pada malam hari, langsung ke pusat medis Suan. Saat ini jalan tabib telah ditutup, dan hanya beberapa klinik medis yang masih menyala, menandakan ada dokter yang bertugas 24 jam sehari. Ini adalah aturan diam-diam di jalan tabib, semua orang bergiliran piket. Karena ibis sedikit pasien yang pergi ke unit gawat darurat di malam hari, tidak mungkin ada pusat kesehatan yang bergiliran piket setiap hari, tetapi agar pasien datang ke jalan tabib bisa menyelesaikan masalah, semua bernegosiasi dan memutuskan bahwa ada pusat kesehatan berbeda yang bergiliran piket setiap malam, dan mereka datang ke shift malam secara bergantian. Semua orang jauh lebih santai. Bukan pusat medis Suan yang jaga malam ini, tapi sesampainya di sini, ternyata lampu pusat medis Suan masih menyala. Mobil berhenti di depan pintu, kata Fugo Tian. Tunggu aku di dalam mobil, aku bisa pergi sendiri. Asisten dan pengemudi tetap di dalam mobil, takut untuk mengikuti. Fugo Tian turun dari mobil dan berjalan ke ruang medis. Dia melihat Thomas Qin duduk di ruang medis sendirian, memegang secangkir teh panas dan air minum. Dr. Qin. Thomas Qin mengangkat kepalanya dan melirik Fugo Tian, serta bekas luka di tubuhnya, dan berkata dengan ringan. Ini persis waktu yang sama seperti yang aku prediksi. Tidak ada orang sekarang, bisa bicara, kan? Mendengar kata-kata percaya diri Thomas Qin, Fugo Tian menarik napas dalam-dalam dan lebih mengagumi Thomas Qin. Dr. Qin, apa kamu tahu aku akan sakit malam ini? Thomas Qin berkata, tentu saja. Tertulis di dalam kitab perubahan bahwa kita dapat melihat cuaca dari langit dan melihat hukum dari bumi, dan dengan melihat kamu, terlihat jelas auramu berbeda hari ini, dan kamu akan sakit malam ini. Mendengar kata-kata Thomas Qin, Fugo Tian mengerutkan kening. Selain keterampilan medisnya, Dr. Qin juga mahir dalam Feng Shui, ramalan. Thomas Qin tersenyum, yang disebut Feng Shui hanyalah fenomena alam yang tidak bisa habis dijelaskan. Penyakit umum adalah penyakit, dan penyakit luar adalah penyakit. Tujuan dokter adalah untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Selama itu penyakit, aku bisa menyembuhkannya. Kata-kata Thomas Qin bisa dikatakan penuh percaya diri, yang membuat Fugo Tian semakin terkesan. Fugo Tian duduk di samping Thomas Qin secara alami, menyalakan rokok, menghirupnya ke paru-parunya, dan batuk 2 kali. Fugo Tian biasanya tidak merokok. Dia hanya takut akan segera tertidur, ini untuk menyegarkan dirinya. Dr. Qin, sekarang hanya ada kamu dan aku tidak akan menyembunyikannya lagi dari kamu. Sebelumnya menyinggung perasaanmu, mohon maafkan, Dr. Qin. Thomas Qin menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, bisa dimengerti, katakan saja padaku jika kamu memiliki masalah, kamu harus mengatakan yang sebenarnya. Fugo Tian menghela nafas dan berkata, aku datang mengganggu Iyagi kali ini, tentu saja aku tidak berani menyembunyikannya dari dokter. Aku punya kekasih, dia punya tato. Thomas Qin mengangguk, dia sudah menebak ini,
tetapi Fu Guotian masih perlu menjelaskan situasi spesifiknya. Fu Guotian menghela nafas dan berkata dengan santai. Kekasihku, sebenarnya tidak masalah diceritakan padamu, tapi tidak bisa membiarkan orang-orang dalam bisnis yang sama denganku tahu, dia adalah sainganku. Kita sudah lama jatuh cinta, dan sekarang kami telah bersama. Faktanya, Thomas Qin tidak terlalu tertarik dengan gosip ini. CEO Tian selalu terlibat dalam konstruksi real estate, yaitu kontraktor legendaris, tetapi CEO Tian melakukan bisnis yang relatif besar dan dianggap sebagai yang teratas di industri ini. Sebelumnya, CEO Tian dan seorang wanita bernama Hani bersaing seperti api yang berkobar. Mereka berdua bersaing mati-matian, dan bahkan demi persaingan, mereka berdua tidak ragu-ragu untuk menurutkan keuntungan, ibarat menyakiti musuh pada saat yang sama juga melukai diri sendiri. Akibatnya, mereka berdua bertarung sana-sini, dan akhirnya malah jatuh cinta, dan keduanya bersama. Tapi mereka tidak bisa memberitahu siapapun tentang cinta rahasia mereka. Jika ada orang di industri ini yang tahu tentang hubungan mereka, khawatirnya mereka akan dikucilkan. Apalagi kedua belah pihak memiliki keluarga, dan sangat buruk untuk menyebarkan masalah ini, jadi Fu Guotian tidak berani mengatakan apa-apa. Jika masalah itu tidak terjadi sekarang, Fu Guotian tidak akan mengatakannya. Baru setelah melihat Thomas Qin, dia siap untuk mengatakannya, karena Dr. Qin terlalu akurat, kekasihnya yang bernama Hani juga bekas gangster dulu dengan tato di seluruh punggungnya. Thomas Qin hanya meliriknya dan dia tahu masalah tato, ini memang luar biasa. Pertama-tama, Hani juga seorang direktur di industri tersebut, dan tidak mungkin seseorang mengetahui rahasianya. Kedua, tidak ada yang tahu tentang Hani dan Fu Guotian. Bahkan jika Thomas Qin tahu bahwa Hani memiliki tato, tidak mungkin untuk memikirkannya. Fu Guotian berkata, bagaimana kamu tahu tato di tubuh Hani? Thomas Qin berkata, aku tentu saja bisa melihatnya. Adapun cara melihatnya, sangat sulit untuk dijelaskan kepada kamu. Katakan seperti apa tato itu. Sebaiknya bisa cari gambar aslinya dan perlihatkan kepadaku. Fu Guotian mengangguk dan langsung mengeluarkan ponselnya, dia sudah siap. Ada foto Dewa Guan Gong memegang golok di ponsel. Ketika Hani mendapatkan tatonya, dia ditato sesuai dengan gambar ini. Thomas Qin melirik foto Guan Yu. Banyak orang yang suka memakai tato Guan Yu, orang yang memiliki aura kuat akan meningkatkan peruntungannya dengan tato Guan Yu. Orang yang aura lemah akan mendapat nasib buruk setelah ditato Guan Yu. Tetapi sebagai seorang wanita yang kuat, Hani jelas merupakan figur level bos besar, dan tentu saja dia tidak akan terkejut dengan tato Guan Yu ini. Oleh karena itu, normal bagi Hani untuk tato Guan Yu, tetapi Fu Guotian agak bingung mengapa Guan Yu-nya bermasalah. Thomas Qin menatap tato itu dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang salah dengan tato Guan Yu ini. Sangat umum bagi Guan Yu untuk menutup matanya. Fu Guotian terkejut sesaat, mengerutkan kening, dan tampak sedikit tidak bahagia. Dr. Qin, kamu tadi mengatakan bahwa ada masalah dengan tato ini, jadi aku datang kepada kamu dan memberitahu kamu hal-hal yang tidak diketahui orang ini. Jika kamu memberitahuku bahwa tidak ada gunanya sekarang, maka artinya kamu mempermaikanku. Fu Guotian sudah sedikit marah, dikatakan bahwa penyakit tidak boleh menghindari dokter, tetapi rahasia besar telah diberitahukan kepada Thomas Qin. Jika orang ini tidak mengatakan yang masuk akal, maka Fu Guotian tidak akan sungkan. Thomas Qin tersenyum tipis dan berkata, CEO Tian jangan cemas, tato ini baik-baik saja, bukan berarti tato lain juga baik-baik saja. Fu Guotian terkejut, tato lain. Hani hanya memiliki tato ini di tubuhnya, jadi mengapa ada masalah Iein? Thomas Qin berkata, tidak. Setelah berbicara, dia menunjuk pisau di tangan Guan Yu dan beberapa detail lainnya, dan berkata, lihat, di sini, jelas lebih padat dari tempat Iein,
menunjukkan bahwa pola Guan Yu digunakan untuk menutupi gambar lain. Ada tato di bawah Guan Yu. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.